Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa ndadekaken sapa Allah Ta'ala halim wahlul Allah al arwaha al arwaha ing pira-pira roh qablal ajdasi dalam sadurunge pira-pira jasad di arba'i ala fisanatin kelawan kacek 4.000 tahun. Jadi roh itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan jasad selisih 4.000 tahun. Wa khalaqalan dadekaken sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rezeki qoblal arwahi dalam sadurunge roh di arba'i ala fisanatin kelawan kacek 400.000 tahun. Jadi ini nyuwun sewu ibu bapak, makanya ada beberapa makalah atau hadis yang mengatakan man sakka fir rizki sakka rozik. Barang siapa orang itu yang masih meragukan rizkinya, berarti dia itu meragukan zat yang memberi rizki. Ibu bapak rahimakumullah, ini sebuah makalah yang mengatakan luar biasa. Jadi urutannya, Allah itu maha tanggung jawab, Pak. Ora koyok kadang-kadang awake dhewe. Awake dhewe itu menciptakan sesuatu niku kadang-kadang angger dadi. Allah persiapkan betul untuk membuat makhluknya itu. Kalau kita lihat sebelum Allah menciptakan jasad 4.000 tahun yang lalu Allah menciptakan arwahnya, rohnya. Berarti yang luar biasa adalah sebelum 4.000 tahun sebelumnya Allah telah menciptakan rizki untuk kita semua. Jadi rizki kita itu telah ditanggung oleh Allah, telah diciptakan oleh Allah, telah dicukupi oleh Allah, telah sudah dipersiapkan matang-matang oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita saja sing kurang sabar, sing kurang pas nrimo pemberiannya Allah. Saya diskusi begini. Saya memulai ngaji Lubabul Hadis kita kecil karena di rumah ada anak-anak baru, maka saya memulai dari hadis yang paling kecil. Di situ ada hadisnya Nabi yang kalau dicermati awal itu aneh. Anehnya begini, bahwasannya kalam terbaik di dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah kalam terbaik. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Itu kan aneh. Coba sanika wede mikir. Alhamdulillah itu kan bukan doa. Coba nggih. Afdhalud doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan doa. Doa apa? Itu justru kita memuji Allah. Bukan doa, bukan permintaan. Tetapi di hadis-hadis sahih mengatakan bahwasanya doa terbaik adalah alhamdulillah. Itu setelah saya baca dari keterangan hadis itu menerangkan awake dhewe itu bukan tidak dapat rezeki, tetapi kita itu kurang mensyukuri rezeki, kakean ngersula. Maka menurut Al-Quran la in syakartum la azidannakum, tapi lek diwalik wala in kafartum inna adabi lasyadid. Betul. Ini kita dari dawuh ini. Rizki kita itu telah ditanggung. Rizki kita itu telah dipersiapkan. Allah menciptakan kita itu tidak gemen-gemen. Sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah. Dan Allah yang maha tahu tentang kebutuhan kita.
Bukan kita yang tahu tentang kebutuhan kita, bukan. Ya banyak hal lah Pak, banyak hal. Mengapa? Ya walaupun tidak sama persis namanya contoh. Pelatih sepak bola itu kadang-kadang tidak tahu bola Pak. Maksudnya dia bukan mantan pemain. Pemain bola itu kadang-kadang lebih jago daripada pelatihnya. Tetapi mengapa kalau kita Pak, kalau kita lihat klub-klub sepak bola terkenal itu ganti pelatih itu menangan. Pelatih diganti kalahan kadang-kadang. Karena apa nyuwun sewu? Kadang-kadang kita itu punya ego masing-masing yang sangat kuat. Kita itu tidak merasa rizki yang diberikan oleh Allah itu tidak tepat untuk kita. Niki nafsune awake dhewe. Tapi sebenarnya kalau kita pikir dengan mendalam bahwasanya kita diciptakan itu wis disetting oleh Allah. Sudah paling benar. Sudah paling tepat Allah memilihkan untuk kita. Nah kadang-kadang Pak ngencepno perasaan bahwasanya kita itu telah dipilihkan oleh Allah di posisi yang tepat, di dalam rel yang tepat niki sing kadang-kadang rada angel awake dhewe. Nafsu ae. Lah ya toh aku ki kok gak dadi wong putih. Manten-manten awakku cilik, atletis, ganteng. Loh kadang-kadang kan masih itu. Kita berkutat, masalah kita itu sebenarnya bukan masalah yang masalah, tapi masalah dari yang kita ciptakan sendiri. Niki kita harus yakin seyakin-yakinnya. Allah niku wis pinternya mentok, Pak, wis ndak ada. Awake dhewe niki mohon maaf, istilah Al-Qur'an al-fakir, orang yang melarat, orang yang butuh pada Allah. Allah tidak butuh kepada kita sama sekali. Niki lek sumeleh semacam itu tenggene ati, maka tepat sekali dawuh Nabi bahwasanya doa yang paling bagus, yang paling hebat adalah alhamdulillah. Perasaan awake dhewe bahwasanya kita itu telah diberi nikmat yang cukup oleh Allah, itulah yang membuat kita tidak banyak masalah. Wonten niki njajal jenengan uklak-uklik. Ini sekedar lah Pak, sekedar oleh-oleh walaupun sudah 2 bulan yang lalu saya pulang haji ngoten nggih. Memang rada angel nggih kadang-kadang. Orang pulang haji niku kakean cerita bagi orang sing gak seneng dilokne gedabrus. Mulai haji kok cerita ae gedabrus. Tapi lek gak ngomong blas ya dirasani. Jarene tidak mau menceritakan nikmatnya Allah. Fa bi nikmati rabbika fahaddits. Ibu bapak sama Pak, saya karena salah satu petugas itu adalah tugas saya kan di grup. Masya Allah jenenge wong akeh itu kan tidak sedikit Pak ya. Oh, betul Pak ya. Orang banyak itu tidak sedikit, macam-macam. Masalah yang dihadapi sama Pak. Kemarin masalah pertama adalah terpisahnya jamaah. Biasanya katanya sak kloter itu mungkin ya 1 hotel atau maksimal 2 hotel. Kemarin kloter saya itu terpecah di 12 hotel Pak. Di 12 hotel, iya terpecah di 12 hotel. Dan alhamdulillah saya walaupun petugas itu berada dalam hotel yang orang Sidoarjo tidak ada sama sekali, hanya saya sendiri. Lah susah, nangis iya. Tapi kalau ya mikir kadang-kadang, lah wong ngene lho nyapa. Saya pertama kali masuk di Masjid Baitus Salam, 1 orang pun nggak kenal. Saiki ya kenal Pak nggih. Maka saya berpikirnya hanya begitu. Ada orang yang nangis-nangis ke saya. Ya Imam, jenengan petugas, tolong kami diusahakan. Mengapa Bu? Kami itu satu kampung, sa-RT. Sekarang terpisah, saya ndak enak, saya nggak punya teman. Lewung sak hotel itu loh Pak, orangnya 2000.
Hotel sana besar Pak nggih. Banyak besar-besar. 2000, 2500 orang kok nggak punya teman, tapi saya nggak akrab. Maka mohon maaf, ada orang yang enjoy sekali. Suami istri terpisah. Frontal Pak, terpisahnya tidak hanya hotel Pak, terpisahnya kloter. Lah wes. Jadi suami istri sudah masuk di manifest, setelah begitu ada syarikah, suaminya berangkat dulu, mantan-mantan istrinya kloter berikutnya berangkat jajali. Nah itu saya tanya, Pak, jenengan tidak ingin bersama dengan istri, mboten Pak Imam? Lah kok nggak pengen? Alah Pak Imam, kita itu suami istri Pak Imam. Lek gembul sak hotel kakean tukaran, lo ada Pak Imam. Sudahlah kita pisah, oh ya pisah biasalah, nanti di masjid bersama. Ada yang pola pakai begitu. Digawe enteng gitu Pak, ada. Ada yang dibuat masalah luar biasa. Masalah makan Pak, sehari 3 kali. Ada orang yang syukurnya luar biasa. Oleh makan, alhamdulillah, oleh sego sak kotak, buah 1, air mineral 1. Mono sing aneh-aneh. Masya Allah Pak Imam, masakane gak ngalor gak ngidul. Kan ada ya. Lah kula yo mbayangno ya. Jamaah kita itu 221, terbesar sedunia. Nomor 1. Nomor 2 itu Pakistan, 80.000. Jadi mari 221.000, nomor 2 80. Coba ibu-ibu jenengan mikir, jenengan masakno wong 221.000. Iso kabeh puas, Bu. Preketek. Masak sak omah wong 5 niku lho beda-beda nggih Pak nggih. Anak kula lek mulih teko pondok, umine wis masak. Lho niku awan anak kula masak dhewe. Nyapa enggak masak? Ndak enak masakannya Umi lho ngoten. Ndak, ini maksud saya, sudah ini wis niki oleh-oleh dari haji kula. Ini maksud saya Ibu Bapak, masalah itu acap kali sebenarnya tidak masalah. Tetapi masalah itu kita ciptakan sendiri dari keinginane awake dhewe, dari ambisine awake dhewe. Maka di sini di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan rizki kita itu sebenarnya ya asli, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya rizki kita itu telah diciptakan oleh Allah, telah dipersiapkan oleh Allah 8.000 tahun sebelum jasad kita diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan. Wis disetting hidup kita itu. Tinggal awake dhewe trimo atau tidak. Dan lek gak trimo ndak iso nglawan. Gus Bahak itu lek gawe guyon itu kan luar biasa. Ya iya mekedele kaya iblis, kan mekedel Pak. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam kan mekedel luar biasa. Jenengan paham mekedel Pak? Mekedel itu bahasa Inggrisnya napa Pak? Mekedel. Kan mekedel luar biasa. Iblis ngene iblis mboten, iblis mboten, iblis mboten kan wonten Pak. Ana khairun minhu. Saya kan lebih baik dari dia. Mekedel Pak, nglawan Allah, selesai iblis. Lah, niki bagi kula ngeten. Niki kita masukkan kepada kita masukkan ning atine awake dhewe. Ibu Bapak, kita acap kali tidak bisa memilih, Pak. Acap kali tidak bisa memilih. Kita tidak pernah bisa memilih orang tua kita. Karena mohon maaf, niki awake dhewe belajar bahasa Arab tenan nggih. Ini ada kholako, Pak. Ada kholako. Ada juga ja'ala. Loh, itu kalau diartikan bahasa Indonesianya sama, Pak, menciptakan. Ja'ala menciptakan, kholako ya menciptakan. Nggih sama, Pak. Mayit karo jenazah karo bangkai. Niku lak bahasa Arab mayitun, Pak. Tapi njajal. Bapak jenengan sedo, terus konco jenengan takziah, terus teko. Bangke ini bapakmu nang ndi?
Tapuk sandal lambemu ta. Lho ngoten. Lah makanya awake sami, Pak. Ini khalaqa, ini ja'ala. Itu beda, Pak. Khalaqa itu penciptaan Allah yang tanpa sama sekali permintaan dari makhluk, itu jenenge khalaqa. Jenengan iso milih bapak? Saged Pak milih bapak jenengan? Wong jenengan gurung lahir bapak jenengan wis ana. Makanya kok enek anak tidak bangga dengan orang tuanya, salah gitu aja. Sudah salah. Kan kita itu tidak boleh menuruti perintah orang tua untuk maksiat. Yang lain tidak ada, Pak. Karena ayah kita, orang tua kita itu adalah khalaqa, diciptakan Allah tanpa pilihan kita. Satu-satunya kita menerima apa adanya orang tua kita. Selesai. Kok jenengan masih mikir, jane lah iso ya pakku sing ngene, halah, rusak jenengan. Susah karepe dhewe. Dil niki. Kita acap kali begitu. Jadi awake dhewe susah, awake dhewe nelongso, awake dhewe susah, itu bukan karena keadaan, tapi karena kita yang tidak bisa untuk menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Wah, niku ngoten. Pun fasahida niki masuk tauhidnya. Fasahida mongko nyekseni sapa Allah li nafsihi maring awak dhewe ne Allah, binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah qabla ayyah luka ing dalem sadurunge yen to ndadekaken sapa Allah al khalqa ing makhluk. Niki kabeh nggih khalaqa lho Pak. Nggih khalaqa. Niku lho ngene Al-Qur'an lek jenengan mungkin membedakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, terus litaskunu ilaiha, terus wa ja'ala bainakum. Ada khalaqa, ada ja'ala. Beda, Pak. Nah, WD kadang-kadang bahasa Arabnya masih pakai terjemahan ngono wis kadang-kadang wis merasa paling cukup. Tidak, Pak. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, khina kana nalikane tinemu sapa Allah. Jadi yang paling bertauhid itu adalah Allah. Walam yakun lan urung ana apa as-sama'u langit wala ardun lan ora bumi wala barun lan ora dataran wala bahrun lan ora swarga. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Niki tafsir Khazin. Syahidanya saya niki urutane Pak. Urutan orang yang paling bertauhid, yang paling percaya kepada Allah. Syahidanya saya ini sapa Allah annahu sak temene Allah iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa huwa angin sapa Allah wal malaikatu lan malaikat wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu qaiman hale jejeg bil qisti kelawan kebenaran mutlak. Wah niki lek kiai kula maknane ngoten. Qisti niku jane adil. Al-qist niku lek kiai kula maknane kebenaran mutlak. Kebenaran itu kadang-kadang tidak perlu dipikir, walaupun percaya nggak percaya itulah kebenaran. Ngoten nggih. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa huwa angin Allah al-azizu kang menang al-hakimu kang welas asih. Ibu bapak rahimakumullah ngeten. Memang kita jarang kadang-kadang mendalami tauhid, Pak. Tauhid itu adalah kebenaran absolut. Sangat berbeda dengan syariat atau kita sebut dengan fikih. Fikih itu bersifat dhoniyah. Saya hari Kamis niki pas puncak-puncake khilaf-khilafe salat. Kemarin itu tentang nyuwun sewu, Kamis yang lalu membaca Al-Fatihah di dalam salat. Kan dalam benak kita tidak mungkinlah salat tidak membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba kan ada.
Imam Abu Hanifah dengan hadis yang cukup kuat juga mengatakan tidak wajib membaca Fatihah. Cukup membaca 7 ayat, tidak harus Al-Fatihah. Itu Imam Abu Hanifah, sangat kuat. Maka kalau itu bisa dikompromikan, wis lek ngono maca Fatihah wae, niki mesti bener. Karena Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan oleh Fatihah, oleh 7 ayat di dalam Al-Quran. Maka lek moco 7 ayat saja di dalam Al-Quran bukan Fatihah, indah Hanafiyah sah. Tapi menurut 3 imam yang lain tidak sah. Maka dikompromikan bisa. Niki ingin awake ben membedakan dengan tauhid. Maka ini bisa baca Fatihah selesai. Maka 4 arba'ah madzhabil arba'ah mengatakan sah semua. Baru setelah itu Kemis kemarin membahas membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Loh niki harus betul-betul fair. Saya fair betul membahasnya ini. Ini namanya akan berbeda. Ini namanya nyuwun sewu. Hadisnya namanya mudhdharib. Apa itu? Bahwasannya hadis itu diriwayatkan dengan versi yang berbeda-beda sama kuatnya. Sama sahihnya. Bahwasannya ada yang meriwayatkan Nabi itu sama sekali tidak baca Fatihah, sama sekali tidak baca Bismillah. Riwayat yang kedua, Nabi itu baca Bismillah dengan pelan. Riwayat yang ketiga, Nabi itu membaca Fatihah dengan keras. Ini tidak bisa dikompromikan. Bagi hadis yang mengatakan Nabi sama sekali tidak baca Fatihah, maka ada potensi orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Alhamdulillah, maka batal sholatnya. Begitu juga sebaliknya, hadis yang sahih yang menerangkan bahwasannya ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim kok orang moco, maka batal sholatnya. Nah, sekarang berarti komprominya diwaca lirih. Jarene sapa? Karena Imam Syafi'i beranggapan kalau ada orang menganggap satu rukun dianggap sunnah, itu batal sholatnya. Ini kelak berapi. Mana namanya mudhdharib. Nah itu bagaimana kita mensikapinya? Ngenten lek kula. Niki lek fikih lho, Pak. Cara kita mensikapinya, kita ngaji sing temen. Maka mohon maaf, kita di Baitus Salam diimami dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Kita mantep semantep-mantepnya karena ada dasar yang kuat di sana. Jenengan umroh, jenengan haji di sana, Imam Sudes, Imam Surem, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa bismillah kita mantep semantep-mantepnya karena juga ada dalil yang sangat kuat dalam urusan itu. Niki lek masalah fikih ora gampang nyalahno, malah justru awake dhewe belajar sing temen biar lebih luas dari itu. Tetapi berbeda ibu bapak tatkala tauhid. Tauhid tanpa khilaf, Pak. Tauhid itu adalah kebenaran mutlak. Bahwasannya dunia ini ada penciptanya, itu ditanyakan siapapun pasti jawabannya sama. Ini namanya tauhid. Saya berkali-kali, Pak. Ini, Pak, ada kacamata saya ini. Jenengan roh sing gawe sapa niki, Pak? Tahu, Pak? Sing gawe jenenge sapa tahu? Enggak tahu, Pak ya. Tapi jenengan yakin enggak kalau ini diciptakan, Pak, digawe? Yakin? Lek kula kondo, ada kacamata niki tak sulap moro-moro enek dhewe. Jenengan percaya napa mboten? Halo. Enggak percaya kan? Itulah namanya tauhid, kebenaran absolut.
Tidak bisa khilaf Pak tauhid itu. Bahwasannya awake dhewe menyembah Allah. Allah itu kita yakini yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segalanya itu absolut. Cara nyembahnya berbeda niku jenenge fikih. Lah, nyuwun sewu, penting mana antara tauhid dengan fikih? Nah, ini kan terus jadi masalah. Penting mana antara tauhid sama fikih? Begini, Pak. Bahwasanya tauhid itu namanya pondasi. Kula tekok saniki. Pondasi karo omah penting pundi, Pak? Ya padha pentinge. Jajal jenengan kondo. Mboten Pak Imam, lek pondasinya gak kuat yo ambruk. Oke, saiki tak kondoni. Enek pondasi tok tapi gak enek omahe gelem sampean ngenggoni. Maka ini sama-sama. Tauhid juga sangat penting, fikih juga sangat penting. Nah sekarang rumah itu butuh napa mboten Pak? Ornamen. Saya mohon maaf. Niki kocone jenengan terus dikai hiasan. Ngeten niki penting napa mboten Pak? Terus di model kotak, di model atapnya semacam ini biar kelihatan estetik nah napa ngoten. Niku penting napa mboten? Penting, Pak. Jajal jenengan gawe omah kotak ngono tok piye? Maka itulah yang kita sebut dengan ihsan atau namanya tasawuf. Jadi ini satu kesatuan yang harus kita tancapkan bersama. Mana yang lebih penting? Sama pentingnya semua. Tidak mungkin kita melakukan fikih dengan segalanya. Makanya enak. Fikih itu khilaf, biarin. Kalau tidak ada khilaf, dah neo Pak Angele. Sulit sekali kita akan beragama. Maka dengan khilaf itulah, makanya enak khilaful a'immati rahmatun. Khilafnya umatku, imam-imam dari umatku itu rahmat, kata Nabi. Itu untuk urusan fikih. Untuk urusan tauhid, tidak ada khilaf. Saat ini pondasi, jenengan aneh-aneh. Ya pondasi itu biyen wis modele kayak begitu. Jajal terus pondasi api jenengan cat rupa napa, ndak ada fungsinya. Karena pondasi itu fungsinya mengokohkan dari bangunan, selesai. Lah baru bangunannya iso macem-macem bangunannya. Estetiknya juga macem-macem. Jadi inilah Ibu Bapak tentang tauhid. Dan Allah hanya membatasi bahwasannya orang yang betul-betul bisa syahadah, syahidallahu, bisa betul-betul mengakui Allah itu ada, urutannya adalah satu, Allah itu sendiri, yang kedua para malaikat, dan mohon maaf, orang-orang yang punya ilmu. Berarti wong yang tidak, niki rodok kasar kalau matur. Ada orang yang tidak bisa bersyahadah kepada Allah menurut tafsir Al-Khazin ini adalah orang-orang yang tidak punya. Karena sebenarnya kan nggak masuk akal loh Pak. Ada dunia demikian luar biasa, ada langit, ada benda-benda langit, terus ini tidak ada penguasanya, itu kan nggak masuk akal gitu. Menurut kita yang berilmu pasti ada Pak. Yang menciptakan ada, yang mengendalikan ada. Gini aja lah Pak. Jenengan nyuwun sewu. Ya ada apalah, ada handphone. Terus bisa hidup. Setelah itu jenengan teliti. Loh, kok gak ada baterai nih, kok gak ada saluran listriknya. Jenengan pun sudah mengatakan, wah ini bohongan. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya alat elektronik bisa hidup itu pasti ada aliran listrik. Entah dari baterai, entah dari colokan listrik. Karena kita mantep betul. Nah saat ini babe awake dhewe mantep nih atine awake dhewe bahwasannya dunia seisinya dan lain sebagainya ada penciptanya. Ada yang mengatur. Nah niki diwarai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nama, Pak. Tapi keyakinan ning atine awake dhewe
bahwasanya apapun ini adalah, makanya dengan surat Al-Baqarah pertama kan yu'minuna bil ghaibi baru wa yuqimunas shalah. Ada barang gaib di sana yang tidak kelihatan. Pondasinya masjid awake dhewe jenengan gak tau delok blas, Pak. Tapi jenengan yakin mboten lek pondasi itu penting. Halo. Walaupun nyuwun sewu ra tau diramut karo takmir. Tapi ramut pondasi. Tapi itu sangat penting. Lah saiki awake dhewe belajar tauhid ngencepno tenggene atine awake dhewe. Kula niku sering ngrasani, Pak. Nggih, kula lek umroh kan sudah lah, lek haji baru pertama kemarin. Saya lihat, Pak. Sampai ning ati niku ngrasani. Ngrasani ning ngenten nggih. Saya lihat pulang dari jamaah Isya. Karena saya itu di daerah Raudhah, maka terminal saya itu Sip Amir. Kalau Misfalah, niku Sip Amir itu paling besar, Pak. Daerah Raudhah sisa itu Sip Amir. Lek daerah Misfalah itu Adjiyat, lek daerah Jarwal itu Jabal Ka'bah nama. Masya Allah, saya lihat ribuan orang melakukan. Semuanya berebut untuk sholat. Niki nyuwun saya, walaupun sholatnya beda-beda. Mereka niku ming tukaran goro-goro sendakep niku kok yo aneh. Wong niku ya ana sing sendakep, ana sing ora, ana sing tangane nanggene dodo, ana sing ngene udel, ana ning ngisore udel, ana sing ndhuwure macam-macam to nggih. Tapi yakin seyakin-yakinnya tauhidnya sama. Dil niki nggih. Mungkin cara ibadahnya berbeda, tapi tauhidnya sama. Makanya kula niku di MUI, Pak. Saya itu cuma begitu aja. Kita itu, Pak, mohon maaf, di Indonesia sajalah, di Indonesia. Saya sejak kecil, Pak, saya orang NU. Orang NU itu tidak pernah akor dengan Muhammadiyah, kedien. Tapi saya tahu betul, wong Muhammadiyah tidak pernah mengkafirkan wong NU. Wong NU tidak pernah mengkafirkan wong Muhammadiyah. Paling-paling ketbian itu ya gunut. Ketbian itu ya traweh. Ketbian itu ya tibaan. Ya ben ana masalah ngoten niku. Karena itu bukan prinsip, Pak. Saya pikir sing biji itu Allah yang lebih tahu. Lek tukaran masalah itu gak mari, Pak. Di MUI itu yang tidak boleh kan klaim ini, Pak. Sampeyan niku salah, sampeyan mlebu neraka. Itu ndak boleh, Pak. Karena tauhid kita itu sama, Pak. Jajal, sama kok Allah Muhammadiyah itu. Siapa Allahnya? Sama, Pak. Ojo kok Muhammadiyah mbek NU, madzhabul arba'ah itu sangat berbeda, Pak. Sangat beda-beda itu. Maka lek ngeten lak rodok gampang ning ngene ati niku ya. Saya menerangkan tentang bismillahirrahmanirrahim sama kuatnya, Pak. Maka lek ngenten niki kok terus gurlok-lokan, niku lek ya sik niki nyuwun sewu. Niki fatal, Pak, sebenarnya. Terus matur wonten kita yang bismillahirrahmanirrahim ngarani salah orang yang gak bismillahirrahmanirrahim atau sebaliknya. Yang bismillahirrahmanirrahim ngarani salah sing gak bismillahirrahmanirrahim. Makanya dua-duanya hadis sahih. Lek awake dhewe nyalahne hadis sahih niku hukume pripun? Jajal saniki dipenggalih niki. Dua-duanya hadisnya sahih. Terus kita menyalahkan hadis yang sahih. Hukumnya bagaimana, Pak? Niki kula rodok kasar kula matur. Jadi marilah betul-betul. Nah niki pas HP kula momentum tauhid. Wong tauhidnya sama. Kadang-kadang awake dhewe niki maca hadisnya, kita ngajinya rodok kurang suwe. Sehingga kalau ada orang yang beribadah beda dengan kita, terus awake dhewe nganggep salah, jane gek-geke kita itu ngajine kurang suwe, kurang akeh. Mereka punya dasar yang kuat yang kita tidak tahu. Makanya alangkah lebih baiknya kalau itu urusan fikih
mari kita sama-sama berhusnudzon sing apik perasaane ngoten lho Pak. Jajal jenengan tingali. Kula dek wingi ya mumet Pak. Jajali sakniki. Makmum ning ngarepe imam. Sah napa mboten? Teng Indonesia jajal sakniki jangan pikir. Iki masalah fikih tenan iki Pak. Karena lho ngoten lho Pak. Saya tahu. Masya Allah jenenge ya suwe itu. Tak goleki imam di Masjidil Haram. Saya baru tahu ini. Saya dulu umroh belum. Itu ning ngarep Pak. Di Multazam itu, nang ngarepe pintu Ka'bah itu imam. Sekarang enggak. Di belakang. Jadi saya lek jenengan sholat ning pelataran Ka'bah itu ning ngarepe imam kabeh. Niku sah napa mboten jajane? Ayo ngelu jenengan. Tapi kala itu kula husnudzon dhisik kok. Lah kula terus terang Pak, kula dereng ngertos hukum itu. Karena kula durung tahu ngaji sampai sekian. Nah, kula husnudzon dhisik lah ra mungkin lah ulama-ulama sak Saudi niki ngawur, gak mungkin. Baru kula mulih, tapi nggih terus terang jane wong kula niku ya wong ngengkelan. Terus terang Pak, kula mulih itu pertama kali sing tak goleki adik-adik kula. Adik-adik kula pinter ya. Golekno iki jelas sah. Iki jelas sah. Golekno dalile lek enek imam nang burine makmum iku sah napa mboten. Tiba ini ketemu dalil Pak. Dan kitabnya dikarang ya ribuan tahun sebelum saya lahir. Wis enek Pak. Bahwasannya khusus untuk di Masjidil Haram itu imam itu tidak harus paling depan. Dia boleh di belakang asalkan tidak ada makmum yang di depannya dalam satu arah. Makanya saya lihat kemarin jadi Ka'bah Ruknul Yamani niki lurus dikosongi Pak, dan di sana imam. Iya ngoten nggih. Tapi niki nyuwun sewu, niki masalah fikih Pak. Terus ngoten-ngoten kula pure. Moh jamaah ning Masjidil Haram ngawur sebabe wonge. Ayo niku rada ngenten kula berarti. Ini nggih ngaku mawon tengati. Sak pinter-pinterku mungkin banyak hal-hal yang belum saya ketahui. Dibuka mbek adik kula tenan Pak. Pala kali ponakan kula. Dadi anake mbak kula, mantu pisan dadi ponakan niku. Niki lho Lek, nyuwun sewu lho Lek nggih, jenengan guru kula. Jenengan ngetes lho ora ngetes, aku gak roh tenan. Nggih kula kirime jenengan. Dan itu pendapat Syafi'iyah itu. Pendapat Syafi'iyah bahwasannya makmum itu di insyaallah kitabnya Rahmatul Ummah ya, kitabnya Rahmatul Ummah. Bahwasannya dalam masalah makmum berada di depan imam, di dalam tempatnya. Itu ada Pak, sudah dibahas. Betul. Ini saya terangkan bahwasannya ini ya saya Pak, kalau ngajinya terbatas nih. Kadang-kadang awake dhewe niku aja ndang nyalahno wong, hanya itu. Karena ngaji kita itu sangat kadang-kadang Pak. Ya sami Pak. Koyok-koyok niku gak mantep wonten Pak. Jenenge haji niku lho Pak. Sakniki mboten mabit nang Musdalifah. Istilahnya murur. Wah niku lek cara ngaji mbiyen lak gak oleh tenan to Pak. Wong enten wajib to, wajibnya haji termasuk mabit Musdalifah. Di Musdalifah ora mabit. Lah wong ngajine awake dhewe kurang. Banyak ulama yang mengatakan mabit Musdalifah itu adalah sunnah. Lah ngoten niku lho Pak, niku masalah ngoten. Niki masalah tauhid. Nah, masalah tauhid. Masyaallah. Lah kok oleh ning sak makalah ngenten. Niki. Niki tadi guys. Niki kurang. Dari Sa'id bin Jabir bahwa dia berkata dulu di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Maka tatkala turun ayat yang mulia ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Niki jenenge asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab sebelum turunnya ayat. Patung-patung ini pun tersungkur sujud.
setelah ada ayat syahidallahu annahu la ilaha illallah. Dan ada pula yang mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang Nasrani Najran tentang pengakuan mereka mengenai Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang-orang Nasrani kan tidak semua kok Pak. Makanya kita itu ini bukan Kristen, bukan Yahudi sekarang loh nggih. Dalam Al-Quran kan dikatakan kita itu masih boleh menikah dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Kan ada itu ya, istilah Al-Quran itu ahli kitab. Ahli kitab. Itu apa? Menandakan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani tauhidnya sama. Jadi saya tidak mengatakan Kristen loh Pak, atau Yahudi sekarang loh nggih. Saya mengatakan Nasrani loh nggih. Orang Nasrani, orang Yahudi yang asli itu tauhidnya sama, syariatnya yang berbeda. Iki lek ngenten lak rada enteng tengene ati nggih. Gak gampang ngejak gelut ae. Gak gampang ngejak tukaran ae ngoten lho nggih. Bukan berarti kita nggak fanatik Pak. Saya sangat fanatik dengan yang saya yakini, yang saya ketahui. Saya sangat fanatik. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang punya pengetahuan yang berbeda dengan saya. Buktine niki nyuwun sewu, kula dikengken teng mriki. Kok kula dikongkon ngimami nggih modele ngoten niku. Ya ana kunute, ya ana tahiyate. Kula ada Pak beberapa masjid yang notabene tidak sama dengan saya, tapi kalau matur dengan Pak Takmir, yakin, wallahi Pak Takmir, saya tidak pernah menyalahkan amalan jenengan. Cuman saya yakin, seyakin-yakinnya amalan saya itu menurut ilmu yang saya punya. Jadi, lek memang jamaah lebih nyaman dengan cara yang saya juga yakin cara jenengan betul kok. Monggo yang ngimami bukan saya. Yang ngimami yang sudah biasa ngimami di sini. Tapi kalau memang sama-sama masih yakin, siap. Toh tauhid kita sama. Syariat yang berbeda. Wah, ini wis dit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Mboten enten nggih. Bismillahirrahmanirrahim.